ya Positive Theory of Accounting Policy and Disclosure ya di chapter 11-nya ya. Nah, jadi terkait dengan Positive Theory of Accounting Policy and juga Disclosure ini diawali dengan adanya kebutuhan terhadap teori terutama berkaitan capital market ya, berkembangnya capital market yang menjelaskan dampak dari data akuntansi dan hasilnya bahwasanya menunjukkan ada yang konsisten, ada yang inkonsisten terjadi gitu ya. Artinya di sini mekanisme ya dan juga sebuah teori hipotesa itu ada berdampak dan juga ada tidak berdampak gitu ya. Jadi di risetnya inilah yang disebut dengan efisiensi market hypothesis. Dan efisiensi market hypothesis itu capaian akhirnya terkait dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai. Dan pengembangan lebih lanjut ya dari positif teori di sini adalah berkaitan dengan pemilihan kebijakan akuntansi ya. Dan positif teori ini berhubungan dengan sejumlah observasi. Ya, sejumlah observasi ciri-ciri dari positif accounting teori adalah mengobservasi banyak perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang wajib, yaitu accounting report ya. Nah, itu ciri khas dari riset-riset kategori positif teori. Termasuk yang tadi gitu ya, yang kita sampaikan di namanya stakeholder effect tadi ya, itu adalah kelompok dari positif teori. Kemudian juga lobby-lobby perusahaan yang berhubungan dengan standar akuntansi. Nah, itu masuk kategori positif teori. Begitu juga termasuk di dalamnya adalah riset-riset yang berkaitan dengan pemilihan metode dan juga berkaitan dengan uh, prinsip-prinsip akuntansi, termasuk di dalamnya adalah konservatisme. Nah, itu juga kelompok dari positif teori. Nah, positif teori ini nantinya ada berhubungan dengan beberapa teori-teori yang terkenal, diantaranya adalah contracting teori. Hanya contracting teori ini ciri khasnya adalah di level perusahaannya, artinya di level corporate, yang memandang ke depan bahwa terjadi ke depan hubungan kontraktual. Jadi hubungan kontraktual dengan siapa? Ya, hubungan kontraktual dengan pihak manajemen, hubungan dengan pihak agent, ya antara manajemen dengan agent, atau juga hubungannya dengan debt contract, pihak yang memberikan hutang. Ya. Nah, itu level cakupan dari contracting teori, Bapak Ibu. Nah, sehingga hubungan tersebut itu akan dapat mengurangi, gitu ya, yang namanya biaya kontrak. Nah, itu kalau contracting teori. Nah, kalau agency teori, nah agency teori di sini hubungan kontraktual terjadi antara satu pihak yang disebut dengan prinsipal dengan pihak lain yang disebut dengan agent. Gitu ya. Itu adalah agency teori. Di mana adanya pemisahan dari sisi manajemen dan juga pemisahan kepemilikan ya. Artinya konsekuensi dari hal itu. Serta hubungan beberapa pihak dalam upaya memaksimalisasi manfaat ya. Di mana pihak agent itu akan mendapatkan hal-hal yang dianggap sebagai suatu kepentingan bagi mereka, sehingga tidak lepas dari yang namanya permasalahan keagenan atau agency problem. Serta hubungan kontraktual yang terjadi antara jumlah informasi akuntansi yang dapat digunakan ya untuk kedua belah pihak. Nah, jadi ini agency teori cakupannya hanya prinsipal dengan agent ya. Sedangkan kontraktual yaitu hubungan antara pihak manajemen ya kan dengan pihak agent dan juga hubungannya dengan pihak pemberi pinjaman ya atau debt contract. Itu bedanya antara agency dengan contracting. Nah, dalam teori keagenan itu menimbulkan dua permasalahan yang akan terjadi ya, selalu terjadi timbul ya. Berupa yang namanya pengeluaran berupa biaya monitoring, kemudian biaya bonding dan juga yang namanya residual loss. Nah, biaya permasalahan dari keagenan tersebut yang menimbulkan monitoring cost dalam upaya melakukan perlindungan harga, gitu ya.
Maka nantinya timbul biaya, misal contoh ya, yaitu biaya audit atau juga biaya penerapan SOP. Nah, biaya-biaya tersebut ini sebagai kelompok biaya monitoring dari sisi dampak dari sisi perilaku agent yang ditandai dengan hubungannya dengan para prinsipal. Ya. Nah, sedangkan bonding cost ya merupakan biaya ya yang timbul oleh agent hasil dari tindakan mereka yang terkait dengan kepentingan mereka terhadap prinsipal. Jadi upaya penyediaan laporan keuangan secara reguler ini merupakan suatu biaya yang dilakukan oleh para manajer. Biayanya mencakup kategori waktu dan juga kategori kesempatan ya, serta beberapa kendala-kendala aktivitas lainnya ya, disebut dengan bonding cost. Sedang kemudian pihak agent di sini mencakup juga bonding cost yang dapat mengurangi monitoring cost dari sebuah peristiwa ya, di mana pihak agent akan menghentikan seluruh pengeluaran dari bonding cost ketika terjadi keseimbangan dengan yang namanya biaya marginal. Dengan kata lain, biaya marginal inilah biaya untuk dapat mengurangi dari monitoring cost. Sedangkan biaya lainnya itu adalah terjadi residual cost, konsekuensi hubungan antara prinsipal dengan agent. Nah, di sini berkaitan dengan kerugian, ya kerugian yang berhubungan dengan uh, kepentingan para agent ya terkait dengan prinsipal, sehingga pada akhir periode pada akhir masing-masing periode yang disebut dengan ex post settling up gitu ya, di mana pihak agent itu akan mendapatkan remunerasi ya di masa yang akan datang yang berdasarkan pada kinerja agent itu sendiri atau disebut dengan bonus. Sedangkan pihak prinsipal ya, ini akan mendapatkan remunerasi yang dibayarkan mereka terkait dengan prestasi dari agent. Itulah yang disebut dengan dividen. Nah, kedua kategori itu disebut dengan ex post settling up. Jadi teori keagenan di sini ya dalam dunia nyata dengan kata lain ini sebagai suatu bentuk price protection ya, perlindungan harga serta melindungi dari hal-hal yang tidak lengkap ya, di mana pihak agent itu akan menerima ya menerima apa ya menerima uh, not full penalized ya for their divergent behavior. Ya artinya mereka tidak selamanya akan menerima kompensasi ya atas perbedaan perilaku mereka. Dan mereka itu akan mendapatkan insentif terkait dengan kesempatan ya yang sudah yang sudah dituangkan dalam aturan. Dan terjadilah yang namanya residual loss. Jadi residual loss di sini akan diterima oleh prinsipal ya dampak dari tindakan agent. Dan dalam teori agency atributnya adalah peranan data akuntansi. Jadi semuanya agency teori itu mengandalkan dari data akuntansi. Kenapa? Ya karena akuntansi inilah bentuk monitoring ya dan juga bentuk mekanisme bonding. Jadi semakin banyak jumlah data akuntansi yang diterima ya, maka disitulah nantinya dapat digunakan sebagai hubungan kontraktual yang dapat digunakan. Dan price protection dan juga shareholder manager ya dilakukan dalam bentuk tiga hal ini ya. Mungkin bisa dilihat. Ya, antara pemisahan kepentingan antara si pemilik ya dengan pihak manajemen itu akan menghasilkan perbedaan perilaku oleh agen. Dan perbedaan perilaku tersebut disebabkan karena bedanya resiko yang akan diterima.
ya permasalahan risiko ya. Yang kedua, permasalahan jumlah dividen yang akan diterima tuntutannya, serta permasalahan lainnya, yaitu permasalahan horizon problem ya, artinya hubungan antara agent yang ada internal agent itu sendiri, itu yang disebut dengan horizon problem. Nah, terkait dengan yang namanya risk aversion gitu ya, upaya penghindaran risiko, maka manajer itu akan berupaya sekecil mungkin ya mengurangi risiko terkait dengan hubungannya dengan shareholder. Nah, upaya penghindaran risiko di sini maka terjadinya perbedaan uh, diversifikasi dampak dari risiko serta terbatasnya kewajiban ya yang dicatat oleh shareholder. Nah, ini upaya risk aversion. Sedangkan risiko dividen retention, maka di sini adalah tanggung jawab pada manajer, di mana manajer itu akan berupaya ya memberikan jumlah pembayaran tertentu, bagian dari kinerjanya, hasil dari profit perusahaan berupa dividen kepada pihak pemegang saham ya uh, dengan cara tentu saja ya upayanya adalah dengan cara menciptakan remunerasi bagi mereka terkait dengan kinerjanya serta kekuasaan yang mereka miliki ya untuk upaya menciptakan dividen retention ini. Nah, ini sebagai suatu permasalahan nantinya. Serta permasalahan horizon ya di mana manajer dalam jangka pendek gitu ya ini memberikan respect terkait dengan hubungannya antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Nah, para pemangku kepentingan berkepentingan terhadap yang namanya cash flow, terutama future cash-nya di masa yang akan datang, agar ya dapat menjamin dividen retention yang mereka terima. Nah, sedangkan manajer tentu saja di sini memiliki jumlah waktu ya yang panjang ya untuk memenuhi apa yang diinginkan itu. Maka hubungan kontraktual dapat digunakan ya untuk mengurangi permasalahan tersebut. Nah, hubungan kontraktualnya berupa apa? Nah, berupa manager remuneration. Jadi manajer remunerasi pada manajer ini biasanya berkaitan dengan kinerja perusahaan. Tentu saja yang dapat memotivasi apa saja tindakan yang dapat memotivasi para manajer untuk ya kepentingan pemegang saham. Maka ya kinerja itu dapat berhubungan ya dengan data akuntansi seperti misalnya jumlah penjualan, profit ya, return on asset ya, net net asset growth ya, dan juga cash flow. Serta berhubungan dengan kinerja secara menyeluruh yang diproksikan terhadap naiknya harga saham perusahaan. Dan bukan hanya agent dengan prinsipal saja ya timbul problem, akan tetapi juga agency teori ini menimbulkan problem yaitu kepada debt holder. Ya, debt holder ya atau pihak pemberi kredit gitu ya. Dalam konteks ini manajer itu diasumsikan menjalankan sepenuhnya perusahaan dan secara total melindungi kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan gitu ya. Maka dalam hal ini prinsipal is the debt holder. Ya, dan juga agent adalah manajer ya yang bertindak mewakili dari pemegang saham. Maka nilai perusahaan sangat tergantung pada jumlah hutang ditambah dengan nilai ekuitas. Antara nilai ekuitas dapat meningkat disebabkan karena meningkatnya nilai saham ya serta adanya transfer kesejahteraan kepada debt holder. Nah, inilah disebut dengan peristiwanya disebut dengan opportunistic behavior. Nah, opportunistic behavior itu sendiri pun juga dikategorikan berapa jenis, yaitu excessive dividend payment, ya atau melimpahnya pembayaran dividen, ya kemudian juga pertukaran aset, aset substitution, kemudian penilaian aset di bawah nilai, under investment, serta pemecahan saham atau disebut dengan claim dilution.
Nah, untuk excessive dividend payment di sini, tindakannya berupa apa saja? Ya, caranya supaya dividen itu besar, caranya dengan melakukan mengurangi aset-aset yang semuanya dari hutang. Ya, maka upayanya diantaranya dengan menyewa aset, ya. Karena dengan menyewa aset maka hanya menimbulkan beban sewa, tidak menimbulkan beban bunga. Nah, sehingga beban tadi bisa meningkatkan laba, dan laba tadi akan meningkatkan jumlah pembayaran dividen. Itulah reduce the asset base during debt. Serta eh, pemangku kepentingan itu akan menerima kas terkait dengan keterbatasan memproteksi kebijakan hutang baru dari suatu uh, kewajiban, ya, sehingga nantinya terhindar ya dari sebuah peristiwa yang namanya disebut dengan kebangkrutan. Serta berkaitan dengan hutang, ya, itu akan menimbulkan permasalahan jumlah nominal hutang dan juga mengurangi nilai hutang. Nah, untuk asset substitution, nah di sini perusahaan akan menginvestasikan kepada proyek-proyek yang punya risiko tinggi, akan tetapi juga benefitnya besar kepada para pemangku kepentingan, gitu ya. Jadi semuanya berorientasi pada shareholder. Nah, jadi berupa benefit yang besar ya kepada shareholder. Tetapi juga tidak ada manfaatnya kepada pemberi hutang. Akan tetapi tidak ada distribusi saham ya terkait dengan hal itu. Dan shareholders ini ya dapat mendiversifikasi ya kebijakan hutangnya, dan juga hutang itu di bawah harga ya, artinya di bawah yang ditentukan. Nah, untuk hubungan antara shareholder dengan debt holder ya, problemnya adalah problem under investment ya, di mana akan ada insentif oleh shareholder apabila ya proyek-proyek yang dikerjakan itu semuanya menghasilkan NPV yang positif, ya kan? NPV yang positif maka visible kan. Disebabkan karena akan meningkatnya jumlah dana yang dapat digunakan untuk membayar dividen, untuk membayar kewajiban ya kepada debt holder, bukan kepada shareholder ya. Artinya optimalisasi dilakukan dalam bentuk under investment. Serta claim dilution di sini yaitu ya upaya yang dilakukan adalah isu-isu hutang ya, atau juga meningkatkan nilai perusahaan yang dampak dari hutang. Ya, kemudian problem shareholder dengan debt holder juga terkait dengan hal itu adalah uh, adanya permasalahan dari debt holder berupa apa? Mereka akan memprotek suku bunga gitu ya. Lender will price protect. Jadi protek suku bunga termasuk di dalamnya adalah uh, menahan ya sejumlah dana apabila tidak sesuai dengan skema pinjaman. Dan suku bunga ya oleh shareholder itu dapat ditahan ya, apa ya, dapat dirangkum ya dengan cara membatasi pinjaman-pinjaman baru. Ya, jadi dengan cara membuat syarat-syarat. Itulah yang disebut dengan loan covenant ya. Dan dampak dari hubungan kontraktual ini maka akan menimbulkan yang disebut dengan ex post opportunism. Nah, ini terjadi ketika suatu kontrak ya berkaitan dengan penempatan ya atau juga tindakan agent untuk mentransfer kesejahteraan kepada prinsipal ya. Dan juga an efficient contracting terjadi ketika agent ya mengambil tindakan dengan upaya memaksimalisasi jumlah kesejahteraan yang didistribusikan kepada prinsipal dengan agent ya. Itu disebut dengan ex ante efficient contracting. Jadi ex ante itu terjadi sebelum terjadinya hubungan kontrak ya, atau belum ditandatanganinya kontrak. Ya, kemudian positif teori ini juga itu akan melahirkan yang namanya teori signal. Jadi di sini Bapak Ibu kita
contracting theory, agency theory, ya, signaling theory, itu semuanya adalah PAT, ya, positive accounting theory. Nah, ciri dari signaling theory bahwasanya kewajiban manajer menyajikan informasi kepada investor. Sehingga informasi disajikan bagi investor itu adalah signal. Signal untuk keputusan. Dan signaling theory itu sama, ya, disebut dengan efisiensi kontraktif. Dan manajer itu akan memberikan signal apabila harapannya dan juga tindakannya terkait dengan hal-hal yang berhubungan di masa yang akan datang. Jadi insentif itu adalah suatu signal bagus, netral, atau juga signal jelek, gitu ya. Dan semuanya tidak lepas dari proses politik, ya, yang disebut dengan political process. Seringkali perusahaan itu menghindari hal-hal yang bersifat publik karena hal itu akan menimbulkan permasalahan biaya, yaitu biaya keuangan dan juga persepsi publik, ya, dan juga reputasi. Dan hal ini mengurangi yang dilaporkannya terkait dengan profit, ya, terutama contohnya ini pada sektor perbankan di Australia, ya. Dan kemudian Bapak Ibu, bahwasanya yang namanya positive accounting theory tidak lepas dari prinsip akuntansi, ya, yang namanya prinsip konservatisme, gitu ya. Di mana prinsip konservatisme menunjukkan bahwasanya terjadi bias, ya, bias yang dilakukan oleh akuntan terkait dengan akselerasi pengakuannya atas beban dan juga uh, akseler, uh, lawan dari akselerasi terkait pengakuannya terhadap pendapatan. Dan IASB berargumen, ya, bahwasanya gambaran nyata keuangan dan juga, ya, pengurangan informasi bisa dilakukan oleh user, ya. Kemudian positive accounting theory ini juga memberikan tambahan, ya, tambahannya kepada pengujian-pengujian empiris, ya, dia terkait dengan pembuktian teori itu, di mana testingnya adalah berupa opportunistic dan juga political cost hipotesa. Artinya uh, hipotesa opportunistic dan political akan timbul. Dan hubungan tersebut akan diuji secara detail dan juga secara spesifik, ya. Itu akan melahirkan yang namanya political cost. Dan juga adanya pembuktian ilmiah yang terkait dengan efisiensi biaya kontrak, hipotesa biaya kontrak. Ya, kemudian juga additional empirical test, ya, tambahan pengujian fakta empiris lainnya terkait dengan positive accounting theory itu, yaitu mendapatkan bukti-bukti ilmiah, ya, evidence, ya, terkait dengan tindakan manajer menggunakan data akuntansi untuk kegiatan berupa, ya, menekan tekanan politik, kemudian juga mendapatkan keuntungan politik, ya, kemudian juga mengeset target dan juga remunerasi, kemudian juga meminimalisasi utang, kemudian juga menyediakan pembayaran dividen, serta kendala manipulasi manajemen. Nah, untuk teori apa ini, ya, positive accounting theory, yang merupakan ciri khas dari riset-riset dari positive accounting theory atau riset kuantitatif lah, ya, kita bilang, tetap juga positive accounting theory itu ada kelemahan, ya, sehingga melahirkan yang namanya riset-riset kualitatif yang tidak setuju, gitu kan, dengan positive accounting theory. Maka diperlukanlah namanya riset campuran. Jadi nggak bisa positive accounting theory itu berdiri sendiri. Kenapa? Ya, karena ada dua kategori yang perlu dikritisi dari positive accounting theory itu adalah bukti-bukti ilmiahnya terkadang lemah dan juga terkadang tidak khusus. Kemudian ada kelemahan filosofi, ya. Jadi selain kelemahan metodologi, riset-riset empiris atau riset positive accounting theory, juga ada kelemahan filosofi. Ya, kelemahan filosofi mencakup sering terjadi kontradiksi antara yang diklaim, ya, dengan nilai pertimbangan. Nah, ini terkadang apa, ya, harus kita masukkanlah unsur namanya value judgment. Kemudian dalam riset positive accounting theory, apa, ya,
tidak selamanya mengukur perilaku manusia. Nah, karena yang namanya perilaku manusia tidak lepas dari kebijakan penyusunan standar. Nah, sehingga itu harus diukur. Itulah kelemahan dari positive accounting theory. Selain itu juga positive accountancy, positivism gitu ya, itu tidak berlangsung lama ya, sehingga terjadilah mixed method. Nah itu ya. Dan isunya bagi auditor ya, ya dalam hal ini adalah bagi auditor itu punya kepentingan terhadap pengembangan agensi teori dan dalam tindakan monitoring cost dan juga bonding cost diperlukannya peningkatan kemampuan auditor, yaitu higher quality auditor. Serta auditor itu harus menspesialisasikan ya pada sektor industri tertentu. Nah, ini isu auditor. Jadi dengan demikian kita simpulkan ya bahwasanya positive accounting theory ini merupakan kekuatan utama ya dalam riset-riset akademik. Ya, dibuktikan ya kebanyakan riset-riset di perguruan tinggi itu positive accounting theory itu 80%, 90% ya. Jarang-jarang yang apa ya? Jarang-jarang yang kualitatif. Kemudian juga model teoritis yang lainnya akan dihasilkan, yaitu model teoritis kontraktual, yaitu hubungan antara ya seseorang ya dengan dampak dari jumlah akuntansi yang dihasilkan, serta menjelaskan ya bagaimana akuntan di sini upaya meminimalkan biaya terkait dengan hubungan keagenan, serta dapat ya menentukan perilaku oportunistik dari agen, serta mengurangi faktor-faktor perilaku yang dalam hal ini ditimbulkan dari ex ante behavior. Nah itulah Bapak Ibu ya terkait dengan apa ini ya positive accounting theory yang ini merupakan pilar dari riset-riset kuantitatif. Ya mungkin silakan ada yang mau kita diskusikan, boleh kita buka forum. Silakan. Ya jadi intinya positive accounting theory ini apa ya yang melandasi ya hubungan atau juga apa ya memperkuat hubungan antara implementasi agency teori, kontraktual teori gitu ya, atau juga stakeholder teori tadi ya. Nah, jadi itu uh, turunan-turunan dari positive accounting teori. Wah, itu. Ada? Baik, kalau nggak ada, saya kira itu saja ya. Jadi bahannya udah tersampaikan dan nantinya Bapak Ibu bisa apa ya menjadi masukan ya terhadap penentuan dan juga pemilihan paper ya di masa yang akan datang. Minggu depan kita masih lanjut pada pembahasan uh, bahan ya atau juga presentasi dari PowerPoint ini ya. Terima kasih. Saya kira itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Prof. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Makasih, Prof. Sama boleh meninggalkan ruangan. Iya, Prof.